Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Putri Randa dengan NIM 33332100035 dari kelas C dengan mata kuliah Kimia Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia part 2 dengan materi yaitu yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang kedua yaitu menentukan ketetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp. Yang ketiga yaitu hubungan antara Kc dan Kp. Yang keempat, atau yang terakhir yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Langsung masuk saja yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Menurut Azazli Chatler, apabila dalam suatu kesetimbangan dilakukan tindakan atau aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengadakan reaksi, sehingga pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil. Selanjutnya, yaitu sistem dalam kesetimbangan akan berusaha untuk mempertahankan kesetimbangannya. Jadi, jika terjadi aksi, maka sistem akan mengalami pergeseran agar kesetimbangan tercapai kembali. Lanjut, untuk faktor yang pertama itu adalah faktor perubahan konsentrasi, yaitu pada kesetimbangan heterogen, maka perubahan konsentrasi hanya berlaku untuk zat dalam wujud larutan atau aki dan gas. Nah, di sini ada contoh, yaitu untuk dalam persamaan reaksi, yaitu A dalam bentuk solid ditambah B dalam bentuk gas, membentuk kesetimbangan AB dalam bentuk gas. Nah, di sini penjelasannya yaitu jika konsentrasi ditambah, maka bergeser dari arahnya. Jadi, jika konsentrasi ditambah, maka dia akan bergeser dari arahnya. Jika arahnya tadi di kiri, maka dia akan bergeser ke kanan, atau dia akan berpindah. Nah, jika konsentrasinya berkurang, maka dia akan bergeser ke arahnya, yaitu dari arah, misalnya dia dari arah kiri, maka dia akan bergeser ke kiri, atau dia akan bergeser ke arahnya, begitupun sebaliknya. Nah, contohnya di sini yaitu ada persamaan homogen, yaitu dalam bentuk gas semua, yaitu N2 dalam bentuk gas ditambah H2 dalam bentuk gas, membentuk kesetimbangan 2NH3 dalam bentuk gas. Nah, jika konsentrasinya si N2 bertambah, maka dia akan bergeser ke kanan. Mengapa dia akan bergeser ke kanan? Karena dia bertambah. Nah, dia akan bergeser dari arahnya. Jika sebelumnya arahnya di kiri, maka dia akan bergeser ke kanan. Nah, untuk yang kedua, contohnya itu ada NH3. NH3, yaitu NH3 sebelumnya di kanan. Jika konsentrasinya berkurang, maka dia akan bergeser ke arahnya, yaitu ke kanan. Karena arahnya di kanan, dia akan bergeser ke kanan, karena konsentrasinya berkurang. Selanjutnya, yaitu yang B, yaitu perubahan suhu, yaitu jika suhu dinaikkan, maka sistem akan menyerap kalor, dan akan bergeser ke arah endoterm. Nah, jika suhu diturunkan, maka sistem akan melepaskan kalor dan bergeser ke arah eksoterm. Nah, untuk faktor selanjutnya yaitu perubahan volume dan tekanan. Volume dan tekanan ini yaitu berbanding terbalik. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka koefisien menjadi diperkecil. Nah, jika tekanan diperkecil, maka volume diperbesar, maka koefisien diperbesar. Nah, untuk tekanan dan volume tidak berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan jika koefisien kiri dan kanan sama. Jadi jika koefisien produk dan koefisien reaktannya itu sama, untuk tekanan dan volumenya tidak akan berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan. Tidak akan terjadi pergeseran kesetimbangan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu yang kedua, menentukan ketetapan kesetimbangan berdasarkan Kp. Kp sendiri adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas reaktan setelah dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, di sini untuk rumus tekanan parsial adalah mol yang akan ditanya atau mol yang akan dicari per mol total dikali tekanan total. Nah, di sini ada sebuah reaksi, yaitu 2A dalam bentuk gas ditambah B dalam bentuk gas membentuk kesetimbangan 2C dalam bentuk gas. Nah, untuk Kp-nya, untuk rumus Kp-nya yaitu tekanan parsial dari hasil reaksi atau produk, yaitu 2C, yaitu tekanan parsial C dengan berpangkatkan 2 karena koefisiennya 2, per tekanan parsial A dengan dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2, terus tekanan parsial B dengan berpangkatkan 1. Kita langsung ke contoh soal.
Nah, pada suhu tertentu terjadi reaksi kesetimbangan berikut, yaitu N2 dalam bentuk gas ditambah 3H2 dalam bentuk gas membentuk kesetimbangan 2NH3 dalam bentuk gas. Jika mula-mula dipanaskan 0,6 mol N2 dan 2 mol gas H2 pada tekanan total 3,2 atm, maka pada saat setimbang akan terbentuk gas N2 sebanyak 0,1 mol. Nah, yang ditanya di sini berapa harga Kp? Nah, kita langsung jawab, yaitu kita buat persamaan reaksi dulu. Jika dia belum setimbang persamaan reaksinya, maka jika belum persamaan reaksinya belum setara, maka disetarakan dulu. Nah, di sini persamaan reaksinya sudah setara, jadi N2 dalam bentuk gas ditambah 3H2 dalam bentuk gas membentuk kesetimbangan, yaitu 2NH3 dalam bentuk gas. Nah, kita cari MRS untuk mula-mula reaksi dan setimbang atau sisa. Yaitu tadi sudah dijelaskan dalam soal, yaitu mula-mula untuk N2 yaitu 0,6 mol, dan untuk H2 yaitu 2 mol. Nah, ada lagi nih yang diketahui, yaitu pada saat setimbang terbentuk gas N2 sebanyak 0,1 mol. Berarti gas N2 pada saat setimbang udah ditentukan, yaitu 0,1. Berarti kita bisa cari reaksinya pada N2 yaitu 0,6 dikurang 0,1, jadinya 0,5. Nah, untuk reaksi pada H2 dan NH3 dapat dicari dengan perbandingan koefisien. Nah, untuk N2 itu koefisiennya 1, reaksinya 0,5, berarti untuk koefisien 3, H2 yaitu 0,5 dikali 3, yaitu 1,5. Dan untuk NH3 yaitu 0,5 dikali 2, karena koefisiennya 2, jadi 0,5 dikali 2 yaitu 1 mol. Nah, tinggal dijumlah sama dikurangkan, yaitu untuk sebelah sini dikurang, 0,6 tadi dikurang 0,5 dapatnya 0,1, 2 dikurang 1,5 yaitu 0,5, dan ini tetap 1, turun 1. Dicari mol total yaitu dari hasil penjumlahan ini, yaitu 0,1 ditambah 0,5 ditambah 1, yaitu sama dengan hasilnya itu 1,6. Lanjut kita mencari tekanan parsial. Tekanan parsial N2 yaitu mol N2 per mol total dikali P total. Jadi mol N2 tadi 0,1 per mol totalnya itu 1,6 dikali P totalnya 3,2 atm. Dapatnya 0,2 atm. Terus lanjut ke tekanan parsial H2, yaitu mol H2 tadi 0,6 dibagi dengan mol totalnya itu 1,6 dikali 3,2 dapat hasilnya yaitu 1 atm. Lanjut ke tekanan parsial NH3, yaitu tadi mol NH3 adalah 1 mol, per mol totalnya 1,6 dikali 3,2 sama dengan 2 atm. Tinggal kita cari tekanan ketetapan kesetimbangan Kp-nya, yaitu Kp sama dengan tekanan parsial NH3 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2 per tekanan parsial N2 dengan koefisiennya 1, N2 di sini adalah 1, maka pangkatnya 1, tekanan parsial H2 di sini adalah koefisiennya 2, maka dipangkatkan 2. Di sini adalah produk per reaktan. Produknya NH3, makanya NH3 di atas. Nah, langsung kita jumlahkan aja, yaitu 2 pangkat 2, yaitu 4, 0,2 dikali 1 pangkat 3 tetap 1, yaitu 0,2. Jadi 4 per 0,2 dapat hasilnya yaitu 20. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Pada reaksi disosiasi amonium karbamat, yaitu NH4CO2 NH2, terdisosiasi menurut persamaan reaksi NH4CO2 NH2 4 dalam bentuk solid, membentuk kesetimbangan 2NH3 dalam bentuk gas ditambah CO2 dalam bentuk gas. Jika tekanan total gas pada kesetimbangan, jadi tekanan total gas yang gas, yaitu sebanyak 0,3 atm, hitungan nilai Kp. Nah, kita mula-mula tulis persamaannya dulu, yaitu NH4CO2 NH2 dalam bentuk solid, membentuk kesetimbangan 2NH3 dalam bentuk gas ditambah CO2 dalam bentuk gas. Nah, di tekanan di Kp ini, yang berlaku hanya dalam bentuk gas-gas. Jadi yang bentuk solid ini tidak akan dihitung atau tidak akan, jadi diabaikan saja. Jadi di sini untuk tadi tekanan total gasnya 0,3, kita bisa langsung cari tekanan parsialnya. Masing-masing itu melalui perbandingan koefisien 2:1. Jadinya tadi untuk totalnya 0,3, jadi untuk masing-masing yaitu untuk NH3 0,2 atm, untuk CO2 yaitu 0,1 atm. Tinggal dimasukkan kepada rumus. Karena solid tadi diabaikan, ini merupakan reaktan, jadi tinggal produk saja. Jadi untuk di rumus, yaitu tekanan parsial NH3 dipangkatkan 2, karena koefisiennya 2, dikali tekanan parsial CO2, karena tadi dipangkatkan 1, karena koefisiennya 1. Langsung saja, yaitu 0,2 dipangkatkan 2 dikali 0,1,
dipangkatkan 1. Jadinya dapatnya hasilnya 4 kali 10 pangkat min 3. Jadinya yaitu 0,004. Selanjutnya, hubungan Kc dan Kp. Nah, hubungan Kc dan Kp ini, menurut hukum gas ideal, di sini PV nRT. PV sama dengan nRT. P di sini V-nya dibawa ke bawah, N per V, jadinya sama dengan konsentrasi molar. Yang ini konsentrasi molar dikali RT. Lanjut ke persamaan reaksi. Di sini ada contohnya A, koefisien A kecil dalam bentuk gas ditambah B dalam koefisien B kecil membentuk kesetimbangan C besar dalam bentuk koefisien C kecil ditambah D besar dengan koefisien D kecil. Nah, untuk selanjutnya itu tinggal dimasukkan saja tadi yang untuk Kp-nya, yaitu tekanan parsial C karena yang produk per reaktan. Jadi untuk tekanan parsial C berpangkat C kecil dikali tekanan parsial D berpangkat D kecil per tekanan parsial A berpangkat A kecil dikali tekanan parsial B berpangkat B kecil. Diuraikan, yaitu untuk tekanan parsial C, yaitu konsentrasi C besar berpangkat C kecil dikali RT berpangkat C kecil, dan seterusnya nanti akan memunculkan yaitu rumus Kp sama dengan Kc dikali RT per delta N. Nah, delta N sendiri itu merupakan selisih jumlah koefisien produk dengan reaktan dalam wujud gas. Sekali lagi, dia dalam wujud gas. Yaitu delta N ini merupakan koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Nah, ini merupakan hubungan antara Kp dan Kc. Kp sama dengan Kc, RT berpangkatkan delta N. Kita langsung saja ke contoh soal. Yaitu dalam sebuah bejana bervolume 2 liter terdapat keadaan setimbang 0,2 mol N2O4 dan 0,4 mol NO2 pada suhu 300 Kelvin. Harga tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi N2O4 dalam bentuk gas membentuk kesetimbangan 2NO2 dalam bentuk gas. Nah, berapa nilai Kp-nya? Di sini R-nya sudah ditentukan, yaitu sama dengan 0,08 LATM per kmol. Nah, seperti biasa, pertama kita buat persamaan reaksinya dulu, yaitu N2O4 dalam bentuk gas membentuk kesetimbangan 2NO2 dalam bentuk gas. Nah, diingatkan lagi, kalau dia belum setara, disetarakan dulu, karena di sini sudah setara, kita lanjut, yaitu menentukan MRS-nya. Mula-mula reaksi dan setimbang. Nah, kita baca lagi ke soal, karena dia tadi terdapat dalam keadaan setimbang, berarti ini sudah setimbang, jadi 0,2 mol N2O4 ini dalam keadaan setimbang, tinggal dimasukkan, yaitu 0,2 mol. Ditulis di sini. Terus untuk NO2-nya adalah 0,4 mol. Nah, 0,4 mol. Nah, di sini itu kita harus mencari molaritasnya dulu. Molaritasnya itu untuk N2O4 itu mol per V. Mol yang kita dapat tadi per V. V-nya berapa? V-nya yaitu 2. Jadi 0,2 per 2 yaitu 0,1 mol. Untuk molaritas NO2 yaitu 0,4 mol per 2L. 2 liter sama dengan 0,2 mol. Nah, selanjutnya kita mencari untuk Kc-nya. Kc yaitu konsentrasi NO2 pangkat 2 per konsentrasi N2O4 pangkat 1. Sama dengan 0,2 pangkat 2 per 0,1, jadinya hasilnya 0,4. Untuk Kp-nya tinggal dimasukkan, yaitu untuk Kc-nya yang sudah dapat, Kc kali RT per delta N. Untuk Kc-nya sudah dapat, yaitu 0,4. Untuk N-nya tadi 0,08 dikali T-nya sudah dalam bentuk Kelvin suhunya, jadi nggak usah diubah lagi, jadi 300 berpangkatkan tadi koefisien untuk produknya 2 dikurangkan reaktannya koefisiennya 1, jadi berpangkatkan 1. Jadi 0,4 300 kali 0,08 yaitu 24, jadi 0,4 dikali 24 hasilnya Kp-nya dapat 9,6. Lanjut untuk materi yang terakhir, yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Yaitu salah satunya itu pembuatan gas klor, Cl2. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses deakon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksinya berlangsung dengan persamaan sebagai berikut. 2 HCl
dalam bentuk gas ditambah 1/2O2 dalam bentuk gas membentuk reaksi kesetimbangan, yaitu H2O dalam bentuk gas ditambah Cl2 dalam bentuk gas, delta H sama dengan min X Kj. Reaksi tersebut dapat dipercepat dengan katalis CuCl2. Selain dengan katalis, reaksi dapat dipercepat dengan mengatur suhu optimal reaksi, yaitu sekitar 430 derajat Celcius dan tekanan 200 atm. Hal ini karena reaksi kesetimbangan tersebut berlangsung secara isoterm. Dan sekian penjelasan dari saya untuk materi kesetimbangan kimia part 2. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.